Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempersatukan dengan ukuran letak data. Ukuran data. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait karakteristik data, selain mengetahui ukuran tendensi sentral, kita juga perlu untuk mengetahui ukuran letak suatu data. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, persentil. Bagian kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian, sama banyak. Masing-masing mempunyai 25% data. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah, Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas Q3. Langkah-langkah menghitung nilai kuartil data tunggal adalah sebagai berikut. 1. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. 2. Menentukan letak kuartil. Letak kuartil bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Q1 terletak pada ke seperempat N tambah 1. Q2 terletak pada data setengah N tambah 1. Q3 terletak pada data ke 3/4 N tambah 1. Tambah 9. Berikut adalah rumus dari soal tersebut jika dijabarkan dengan rumus yang lengkap. Kuartil tengah, kuartil bawah, dan Q2. B. Bagian desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian sama banyak, jadi masing-masing bagian memiliki 10% data keseluruhan dan memiliki nilai desil. Sedangkan rumus desil adalah sebagai berikut. DI sama dengan TB tambah 1/10N dikurang FKI per FI kali I. Dengan rincian rumus DI sama dengan desil ke I sama dengan 1 sampai 9, TB tepi bawah, N banyaknya data, FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat desil, FI frekuensi kelas yang memuat desil, I interval. Langkah-langkah menentukan desil adalah sebagai berikut. D1 letaknya pada data ke 1/10N tambah 1. D2 letaknya pada data ke 2/10N tambah 1. D3 letaknya pada data ke 3/10N tambah 1, dan seterusnya sampai D9. Contoh soal. Dari data berikut, desil ketiga, desil ke-6, dan ke-9, tabel data nilai distribusi siswa mengikuti tes. Sekian, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran penyebaran data dispersi. Ada kalanya dalam suatu penelitian kita memerlukan informasi terkait ukuran penyebaran data ini. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai pusatnya atau berapa banyak nilai data yang berbeda dengan pusatnya. Berikut beberapa macam ukuran penyebaran data. Yang A, range, jangkauan. B, simpangan rata-rata, deviasi rata-rata. Yang C, simpangan baku atau standar deviasi. Yang D, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Yang pertama, A, range, jangkauan. Range adalah ukuran data yang paling sederhana. Range merupakan selisih antara data terbesar dan terkecil. Dirumuskan R sama dengan X max dikurang X min. Untuk data kelompok, range dapat dihitung dengan cara selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Yang kedua, selisih tepi bawah kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Contoh, carilah range dari data berikut. Untuk nilai 40-49 frekuensinya 3, 50-59 frekuensinya 7,
60 sampai 69 frekuensinya 10, 70 sampai 79 frekuensinya 5, 88 89 frekuensinya 3, 90 sampai 99 frekuensinya 2. Dijawab, menentukan titik tengah kelas tertinggi 1/2 90 plus 99 sama dengan 94,5. Menentukan titik tengah kelas terendah 1/2 dalam kurung 40 plus 49 sama dengan 44,5. Maka nilai range dapat dihitung R sama dengan 94,5 dikurang 44,5 sama dengan 50. Yang B, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak deviasi tiap data terhadap nilai rata-rata yang merupakan harga mutlak simpangan-simpangannya. Untuk data tunggal dirumuskan SR sigma N I sama dengan 1 XI dikurang X per N. Sedangkan untuk data kelompok dirumuskan SR sigma N I plus 1 FI XI dikurang X per sigma N I plus 1 F1 FI. Contoh, hitunglah nilai SR simpangan rata-rata dari data berikut. Nilai 40 sampai 49 frekuensinya 3, 50 sampai 59 frekuensinya 7, 60 sampai 69 frekuensinya 10, 70 sampai 79 frekuensinya 5, 80 sampai 89 frekuensinya 3, 90 sampai 99 frekuensinya 2. Dan dijawab, terlebih dahulu melengkapi tabel dengan data yang diperlukan dan min X dari data yang telah dihitung adalah 65,83. Dilihat dari tabel berikut, sehingga nilai SR dapat dihitung SR sigma N I plus I sama dengan 1 F1 X1 XI dikurang X per sigma N I plus sama dengan 1 FI sama dengan 313,3 per 30 sama dengan 10,44. Yang C, simpangan baku standar deviasi. Rumus untuk sampel berukuran kecil lebih kecil sama dengan 30. Simpangan baku adalah ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya daripada simpangan rata-rata. Simpangan baku dianggap merupakan ukuran penyebaran yang lebih baik. Hal ini dikarenakan ukuran ini tidak menggunakan asumsi nilai mutlak terhadap deviasi, tetapi menggunakan asumsi kuadrat dari deviasi. Standar deviasi data tidak berkelompok dapat dihitung melalui rumus. Yang pertama, rumus untuk sampel berukuran kecil lebih kecil sama dengan 30. SD akar sigma KI sama dengan 1 dalam kurung XI minus X kuadrat per N min 1. Yang kedua, rumus untuk sampel berukuran besar lebih besar 30. SD akar sigma N I sama dengan 1 XI min X kuadrat per N. Yang D, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Simpangan kuartil hampir sama dengan range karena dihitung dari selisih atau jarak nilai tertinggi dan nilai terendah suatu data. Simpangan kuartil bisa menghitung jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari setengah banyaknya data. Dirumuskan menjadi QD sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1. QD sama dengan simpangan kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, Q1 sama dengan kuartil bawah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.